Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam podcast Eskipus. Dan kali ini sudah bersama saya Profesor Aryawan Gunadi. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Sastra Rumah Negara. Sekaligus juga beliau pernah mendapat rekor muri untuk guru besar hukum bisnis termuda di Indonesia. Prof. Aryawan, apa kabar? Apa kabar, Prof? Salam hormat untuk Prof Topo, guru saya ini, guru saya. Banyak belajar dari Prof. Prof Aryawan, ngikutin tentu ya rame-ramenya Bandara Morowali ya kan, simpang siur ya. Prof Aryawan, apa yang bisa Prof sampaikan? Apakah betul di sana itu kok ya ada orang bilang bandara kok ilegal ya kan? Tapi udah dibantah ya. Terus kemudian ada yang mengatakan ada bea cukainya lah, ada imigrasinya lah, segala macam. Mungkin Prof Aryawan bisa sampaikan, silakan. Baik, Prof. Dari namanya saja, Prof, ini namanya kan Indonesia Morowali Indonesian Park, kita singkatnya IMIP. Memang awalnya kalau saya duga ini dengan international brand ini, ya tentu arahnya suatu hari bisa melakukan pelayanan internasional, walaupun dengan beberapa peraturan ada yang diberikan, lalu status internasionalnya sudah dicabut dan sebagainya. Dan saat ini diklasifikasikan sebagai bandar udara khusus domestik yang memang melayani penerbangan di dalam negeri. Nah, ini yang memang kemarin menjadi polemik ya, gitu, ketika Pak Menhan mungkin juga memberikan satu catatan. Kalau pandangan saya memang ada perbedaan persepsi, Prof, yaitu mengenai tugas dan pokok fungsi lembaga negara. Jadi ada sedikit banyak miscommunication juga. Yaitu kalau di Kementerian Perhubungan kan lebih banyak fokusnya pasti kepada regulasi penerbangan sipil. Bagaimana penerbangan ini betul-betul dari sisi bandara, kategorisasi itu clear. Tapi dari Kemenhan itu fokus kepada sovereignty, kepada kedaulatan, kepada keamanan. Jadi nggak salah juga Pak Sakri menyampaikan bahwa ya tidak ada negara di dalam negara. Dia pasti fokusnya kepada tidak ada satupun di Indonesia yang tidak bisa diakses oleh negara gitu kan. Jadi makanya sovereignty dan security itu menjadi pandangan yang pertama. Nah, pejabat daerah mungkin memperhatikan bagaimana investasi ini bisa tumbuh dengan fleksi sehingga pergerakan arus lalu lintas goods, services, barang dan jasa termasuk pergerakan untuk penerbangan bisa dilakukan dengan fleksi. Nah, dari perbedaan atau ketidaksinkronan ini yang menyebabkan mispersepsi di masyarakat. Dan tentu dari perspektif status dari bandara itu menjadi perubahan-perubahan itu yang harus dikemukakan secara transparan dan akuntabel, tentu dengan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Dan memang yang penting bukan hanya dari sisi hukum, tapi dari sisi tata kelola ini memang penting sekali untuk keamanan nasional. Harus deklarasi seberapa besar status dari bandara dan seberapa besar kemungkinan bandara ini bisa dioperasionalkan dengan seluas-luasnya di kemudian hari. Begitu, Prof. Iya, luar biasa. Prof Aryawan, sebetulnya kalau status bandara itu apa aja sih, Prof? Ini saya orang awam tentang bandara nih ya. Apa aja tingkat-tingkatannya atau kategorinya, Prof Aryawan? Iya, Prof. Sepengetahuan saya kan kemarin itu kan sempat diberikan status bandara internasional. Artinya dengan CIQ yang ada, dengan custom dan inspections atau quarantine, dia bisa melakukan pelayanan dengan bea cukai dan sebagainya. Artinya diberikan akses untuk melakukan itu semua. Nah, yang kedua adalah dengan adanya bandara udara khusus domestik yang memang dia fokusnya kepada pelayanan domestik, ya otomatis dia penerbangannya fokusnya kepada penerbangan dalam negeri. Dan yang menarik itu kan sebetulnya ada kaitan juga dengan investment, sebetulnya investasi. Di mana investment itu yang kita harapkan itu bisa tumbuh. Karena ini kan ada kawasan yang memang industri khusus yang bisa ke depannya itu kita bisa manfaatkan. Kita ambil contoh KEK lah misalnya, kawasan ekonomi khusus ya di beberapa lokasi kita. Ya walaupun aksesibilitasnya mungkin tidak mudah, tapi karena dia ekonomi khusus, dia betul-betul secara transparan dideklar, ya kan, ini statusnya, lalu juga aksesibilitasnya, dan sejauh mana masyarakat itu bisa mengakses, termasuk investor itu bisa masuk, gitu. Gitu, Bro. Ya. Nah, ini kan kalau saya ngintip-ngintip diskusi dialognya para netizen itu kan mereka mengkritisi soal komunikasi yang tadi Prof Aryawan singgung juga, komunikasi Kemenhub dengan Kemenhan misalnya, kok bisa di dalam satu kabinet terjadi perdebatan antara atau perbedaan antara Kemenhub dan Kemenhan. Prof Aryawan melihat itu yang
Iya, memang kan awalnya itu kan ada kebingungan. Diawali dengan adanya ketidaksesuaian antara kebingungan dengan berkaitan dengan status bandara, Prof. Yaitu awalnya disebut bandara internasional, lalu oleh kementerian terkait disebutnya status internasionalnya dicabut. Artinya yang pertama adalah mispersepsi ini yang menurut saya harus diluruskan kepada masyarakat, dan itu dicobalah mereka. Tetapi artinya bukan hanya masing-masing memberikan klarifikasi, tapi antar kementerian perlu sitting down bersama, menyepakati di luar ring yang ada dalam tanda kutip, dan mereka mendeklar bahwa ini statusnya begini, aksesibilitasnya segini, investment bisa lakukan ini. Nah, kedua ini yang tadi saya bilang, ini perbedaan dari mungkin tugas pokok yang dari fungsi lembaga yang nggak sama di awal. Dan ini yang memang perlu kita atensi secara bersama. Dan bandara ini kan ada di kawasan industri yang besar. Makanya IMIP ini kan terkait dengan industri nikel dan hilirisasi. Nah, ini kemudahan transportasi penerbangan ini bisa jadi bagian dari strategi menarik investor. Menurut saya justru polanya itu jangan dibikin berisik, Prof. Dalam artian jangan gaduh sehingga investasi asing pun juga kalau mau masuk ke sana, wah, bandaranya bermasalah, apalagi nanti kawasan ekonominya gitu ya, Prof. Ya. Dan ini yang harapannya adalah kita sama-sama, karena ini Bandara Morowali ini dan daerahnya itu menjadi penting untuk industri nikel, apalagi ada free trade perdagangan barang dan jasa yang mulai dibuka oleh pemerintah karena bagian dari ASEAN. Nah, artinya kita harus hati-hati dalam memanage ini sehingga isu-isu yang tidak baik itu tidak perlu dimunculkan ke masyarakat internasional. Jadi kalau buat beberapa kementerian termasuk Kemenhan, saya yakin pentingnya kontrol negara. Ya kan, kontrol negara itu tidak boleh lemah karena ada potensi-potensi yang bisa timbul seperti penyelundupan pergerakan dari tenaga kerja asing atau barang ilegal, lalu kurangnya transparansi terhadap aktivitas perusahaan dan investor. Karena memang saya ngerti lah, pemerintah kan pasti concern perhatian terhadap perhatian terhadap investor. Pergerakan ini jangan sampai nanti tidak inline dengan konstitusi, tidak inline dengan visi misinya bangsa Indonesia. Nah, aktivitas ini harus bisa dipantau. Dan juga dalam jangka panjang, Prof, harus bisa menguntungkan bagi pengelola industri, yaitu masyarakat di sekitar dan pemerintah pastinya. Tetapi juga jangan sampai merugikan publik, merugikan kedaulatan negara bangsa Indonesia. Itu yang makanya diperhatikan oleh pihak pertahanan dan parlemen. Demikian, Prof. Ya, menarik. Tapi yang saya, atau mungkin publik juga terkaget-kaget adalah terminologi yang digunakan Pak Safri itu ya. Atau saya nggak tahu apakah kutipan dari media atau apa. Jangan sampai ada negara dalam negara, itu kan juga mengagetkan juga ya. Karena itu cukup keras. Betul, bagi saya itu cukup keras ya. Apakah maksud saya gini, saya nggak tahu persis ya situasinya. Apakah sedemikian tampak dan sedemikian serius gitu ya sehingga sampai ada terminologi jangan sampai ada negara dalam negara. Itu Prof Aryawan bagaimana mengamati itu? Ya, Prof. Terminologi yang disampaikan oleh Pak Syafri itu tentu sesuatu yang kita harus cermati betul-betul. Pasti maksudnya beliau adalah ada resiko keamanan dan ada resiko kriminalitas. Saya yakin kalau kita tafsirkan lebih jauh lagi. Kenapa? Karena tanpa kehadiran aparat dalam tanda kutip imigrasi, bea cukai, keamanan, lalu ada potensinya masuk barang secara ilegal, pekerja asing tanpa prosedur. Kita tahu kemarin kita menertibkan tenaga kerja asing misalnya, ya kan, lalu juga penyelundupan, lalu kita takut dengan narkoba, ya kan, adanya trafficking. Nah, itu yang memang kita mesti hati-hati, Prof, menurut saya, sehingga dampaknya itu kita bisa tekan gitu, Prof. Dan memang yang kedua adalah dari perspektif keamanan nasional ini juga penting, karena di beberapa negara kan ada beberapa kejahatan karena pintu masuknya itu kan lewat bandara gitu. Maka imigrasi itu penting sekali. Saya kebetulan baru tahun ini, Prof, saya ke United Nations di PBB di New York, ada satu acara, lalu saya ke LA, lalu dari LA itu kan dekat Tijuana, Prof. Ada Tijuana tuh daerah Meksiko, ya kan, itu daerah border aja sekarang, karena Amerika dengan Meksiko berbatasan di Tijuana. Tijuana itu adalah one of the most dangerous city in the world, Prof. Artinya memang kalau dilihat di Tijuana itu akses masuk narkoba ke Amerika, akses masuk ke katakanlah kegiatan-kegiatan kejahatan itu masuknya lewat imigrasi dan sebagainya. Mungkin yang dikhawatirkan pemerintah adalah jangan sampai aksesibilitas antar provinsi, antar negara itu bisa masuk dengan di sana. Atau Bandara Morowali itu bisa menjadi
target buat pelaku-pelaku yang tidak baik atau kejahatan. Dia aksesibilitas masuk ke bandara internasional mungkin tidak mudah, tetapi dia masuk lewat bandara yang aksesibel, yang tujuannya adalah dengan kejahatan atau sebagai daerah yang sifatnya transit. Jadi transit untuk dia menghubungkan ke daerah-daerah yang lain, ke Makassar, ke Palembang, atau ke Jawa dan sebagainya. Itu yang kita harus khawatirkan. Nah, makanya pentingnya menurut saya itu yang juga penting. Dan yang ketiga mungkin adalah berkaitan dengan perizinan fiktif dan korupsi, Prof. Jadi memang ini yang pelanggaran regulasi ini yang saya lihat kemungkinan mungkin dia akan dilihat oleh pemerintah dari prosedur awalnya. Perizinannya betul nggak sudah sesuai, atau ada yang fiktif nggak, atau perizinan ini mungkin ada yang tidak sesuai dengan prosedur nggak. Nah, ini yang kelihatannya pelanggaran regulasi yang menyangkut dengan korupsi. Prof. Topo yang lebih ahlinya, apakah ini ada atau enggak. Nah, itu yang perlu mungkin didalami. Makanya istilah negara dalam negara itu seperti warning ya kalau menurut saya ya, dari Menhan gitu, Prof. Iya. Demikian, Prof. Menarik. Prof. Aryawan, itu saya juga melihat gini. Berita setelah itu ya, setelah statement mengenai jangan sampai negara dalam negara, kemudian saya nggak tahu ya apakah karena sosial media atau media massa dan sebagainya, kemudian muncul pengiriman tentara TNI ke Morowali gitu ya. Kan begitu beritanya. Jadi seolah-olah gini bayangan saya, seolah-olah Morowali itu daerah yang sudah begitu berbahayanya, sudah dikuasai asing sehingga kemudian diturunkan TNI. Seolah-olah jadi begitu. Apa sampai seperti itu kondisinya, Prof. Aryawan, yang Prof. Aryawan amati ya? Betul, Prof. Ini yang menurut saya pertanyaan yang sangat menarik, Prof. Karena bandara yang dekat dengan jalur laut strategis, kita sebutnya ALKI, dengan dekat dengan jalur laut, memang punya implikasi besar terhadap national logistik atau berimplikasi kepada logistik nasional, yaitu arus barang dan kontrol perbatasan. Sehingga memang kalau itu dikelola oleh swasta betul-betul tanpa pengawasan, resiko terhadap kedaulatan ekonomi itu meningkat, ancamannya itu semakin tinggi, sehingga integrasi antar regulasi dan keamanan nasional itu menjadi penting menurut saya. Jadi artinya saya bisa mencoba mendalami pemerintah mungkin dengan mengirimkan sejumlah aparatur atau orang-orang yang terkait ke sana. Tujuannya adalah betul-betul nggak mau kecolongan kalau yang saya lihat. Jadi dari perspektif, saya melihatnya justru dari perspektif ekonomi nasional dan perspektif kedaulatan. Karena memang regulasi dan pengawasan itu harus inline sejalan dengan upaya pembangunan dan investasi. Jadi betul-betul kelihatannya Pak Prabowo kan ingin pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8%. Target tahun depan pun itu pun akan ditarget dan sebagainya. Dipantau terus lah kalau saya lihat oleh pemerintah. Sehingga makanya harapannya ini jangan sampai investment ini keganggu. Misalnya ada kejahatan di sana, investasi asing jadi menurun. Lalu logistik nasional bisa terganggu, arus barang jasa dan terganggu. Nah, pertanyaannya kedua, apakah ini terlalu berlebihan atau tidak? Nah, itu yang menurut saya menarik. Betul, Prof. Saya sepakat dengan Prof, artinya mesti hati-hati, jangan juga sampai kita seolah-olah dalam tanda kutip darurat militer atau darurat perang, sehingga kita harus mengirimkan berduyun-duyun orang ke sana atau militer ke sana. Menurut saya, saya setuju ya Prof, artinya kita melihat case by case, jangan sampai ini seolah-olah ini sesuatu yang begitu besar sehingga masyarakat internasional juga punya angle atau perspektif yang berbeda gitu, Prof. Ya, betul, menarik, Prof. Menarik. Kalau posisi atau juga peran dari pemerintah daerah sendiri gimana, Prof. Aryawan? Maksud saya kan ketika ini rame, viral dan kemudian dibicarakan, banyak orang yang dibicarakan kan Pak Menteri Syafri, kemudian dari pihak Kemendagri, Kemenlu dan imigrasi dan sebagainya gitu ya. Tapi di mana dan bagaimana pemerintah daerah itu jarang terungkap. Mungkin Prof. Aryawan mengamati sisi itu. Iya, baik Prof. That's a very good question ya Prof. Ya, artinya pemerintah dan pemangku kepentingan ataupun pejabat daerah terkait memang adalah garda terdepan yang tahu persis bagaimana harusnya proses perizinan bandara, proses bagaimana investment ini mau dijalankan gitu ya Prof ya. Dan yang penting memang bagaimana bisa membawa manfaat ekonomi dari IMIP ini atau Morowali Airport ini. Ya kan harapannya adalah dengan adanya bisa menghimpun dana ketenaga kerjaan, lingkungan, bisa menghimpun juga CSR, jangan lupa tanggung jawab sosial masyarakat, sehingga bisa melahirkan kontribusi sosial. Nah tentu pemerintah daerah yang ada sebetulnya dengan ada kejadian ini bisa menginvestigasi secara independen sebetulnya.
bisa melakukan audit secara independen gitu kan, sejauh mana ada nggak pelanggaran kebijakan hukum ya kan, atau penyalahgunaan fraud atau penyalahgunaan wewenang, karena dia adalah garda terdepan yang memproses, tidak mungkin tidak tahu segala proses yang ada, karena kita berharap segala proses itu untuk masyarakat dibuat secara transparan tanpa ada selundup menyelundup, betul-betul dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada masyarakat. Ya mungkin khawatirnya adalah dari sebagian kalangan adalah ada beberapa kementerian yang tidak terorganisasi, tidak terintegrated satu dengan yang lainnya, menganggap bahwa ini dari hanya regulasi penerbangan aja sipil, menyangkut dengan status bandara, tapi Kementerian Perhubungan mungkin ada dimensi lain yang berbeda. Makanya tadi saya bilang pejabat daerah pun juga punya concern fleksibilitas dari investment yang ada, karena dia butuh flexibility sehingga perputaran barang dan jasa melalui penerbangan itu, logistik itu menjadi sesuatu hal yang penting. Nah itu yang makanya menurut saya betul ya Prof, antara pejabat daerah, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, lalu parlemen, itu mesti duduk bareng menurut saya untuk bisa melakukan ini semua. Artinya Kemenko juga bisa membantu untuk mengkoordinasikan ini semua. Ini karena masih jalannya masing-masing Prof. Kita kelihatan dari press release-nya itu jalannya masing-masing gitu. Betul. Gitu Prof. Baik. Yep. Nah, Prof Aryawan, ini mungkin yang terakhir nih, karena Prof Aryawan ada agenda lain ya. Yang terakhir, Yep, tapi Prof. ini menurut saya juga sangat penting, karena publik itu kan kalau informasinya clear, jelas, itu insya Allah nanti mudah-mudahan ini ya. Nah, begini, tadi kan Prof Aryawan beberapa kali mengatakan duduk bersama. Saya itu mengharapkan misalnya dari beberapa kementerian dan juga pemerintah daerah untuk menanggapi berbagai simpang siur ini, duduk bersama, kemudian memberikan statement menyatakan bahwa begini clear gitu. Ya. Ada nggak? Apa sudah? Jangan sampai saya ketinggalan informasi. Ya. Atau gimana, Prof Aryawan, terkait hal itu? Iya. Pertama Prof, itu saya sangat sepakat Prof, artinya buat masyarakat, NGO, LSM, akademisi, dan semua pihak, masyarakat lah ya, terutama ya, masyarakat lokal juga perlu mendapatkan akses informasi yang setransparan mungkin, agar bisa melihat apa sih dampak untuk keadilan sosial, dampak terhadap lingkungan, dan dampak kepada local welfare, kesejahteraan lokalnya itu apa. Nah itu yang makanya dibutuhkan tadi semua pihak, baik yang Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, DPR ataupun perwakilan parlemen terkait ya di daerah, termasuk juga pejabat daerah, untuk bisa bikin semacam statement bersama menyimpulkan, mengakhiri polemik dari masalah Morowali ini. Sehingga harapannya kalau semua unsur bisa sitting down dan bisa menyampaikan secara bersama dengan baik, itu akan lebih memudahkan dan masyarakat akan semakin percaya. Yang pasti adalah buat saya Prof, buat kami, buat kita semua, yang paling penting adalah bagaimana ini semua bisa di-package dengan baik, dipastikan bahwa perizinannya itu jelas, regulasinya clear, sehingga investasi asing tuh nggak mandek gitu. Mungkin sekarang lagi perjalanan menuju Morowali, tapi dengan ada kejadian ini, dia takut barangnya di-freeze, ya kan, atau tidak bisa keluar ke mana-mana. Nah dia butuh pasti legalitas dari airport yang jelas gitu. Itu yang makanya penting sekali, jangan sampai nanti ada terkendala. Jadi saya sepakat Prof, artinya duduk bersama, menyampaikan secara bersama, dan menyimpulkan secara bersama sehingga mengakhiri semuanya. Nah sekarang ini kan semua kan memang sedang lagi terkonsentrasi dengan bencana yang ada di Sumatera ya Prof ya. Betul. Kita semua juga lagi concern, saya pun juga tadi fokus bagaimana bisa mendirikan pos-pos kesehatan, karena kami ada rumah sakit Prof, untuk saya bisa support, kirim dokter dan sebagainya untuk bisa di sana. Dari Unsas Tarumanegara ya Prof? Dari Santa Yayasan, dari Yayasan Tarumanegara ya. Saya sebagai chairman, sebagai ketua, ya kita ada rumah sakit, ada university, kita kirim beberapa gitu Prof, untuk bisa support saudara-saudara kita di sana gitu Prof. Nah yang pasti tadi menyambung tadi Prof, jangan sampai juga langkah-langkah ini terlambat, karena memang perlu ada peningkatan pengawasan, itu menjadi penting. Tentu saya setuju, istilahnya tidak ada satupun di Indonesia ini yang tidak bisa diakses oleh negara pastinya, karena negara punya kewenangan untuk itu, tetapi juga tidak overrule, tidak overpower, sehingga menakutkan semua orang, itu juga tidak boleh.
ya kan. Tetapi ini juga menjadi penting supaya masyarakat internasional pun juga bisa mendapat informasi yang jelas, begitu Prof. Sangat clear penjelasan Prof. Aryawan. Ya sahabat semua, itu tadi obrolan saya dengan Profesor Aryawan Gunadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua ikut berduka dan juga terus memberikan support untuk saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Mudah-mudahan seluruh masyarakat kita juga mensupport. Demikian ya Prof. Aryawan. Ya, Ya, Prof. baik. Sahabat Terima semua. kasih, Prof. Oke Pak Prof. Aryawan, kita jumpa lagi kapan-kapan ya. Ya, sahabat semua, itulah obrolan saya dengan Prof. Aryawan. Kita jumpa lagi dalam podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.